di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar ini, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Tegar Rasratama, selaku moderator pada webinar pada hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan pada yang terhormat Bapak Jandi Mulkianto, selaku Managing Partner dari Wim Law Firm, beserta asosiat-asosiat dari Wim Law Firm yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan para peserta yang sudah hadir pada hari ini. Untuk acara webinar ini akan dimulai pada jam 10 dan dalam waktu 1 jam hingga pukul 11 nanti. Webinar ini akan dilakukan 2 sesi, yaitu yang sesi pertama akan penyampaian materi dari pembicara atau narasumber, dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Agar webinar ini dapat berjalan lancar, apabila adanya kurang jelas atau ada yang ingin tanyakan, boleh menulis di kolom chat nantinya. Baik, tema webinar hari ini adalah tentang perceraian ditinjau dari hukum Islam Indonesia, yang mana pada hari ini narasumber kita adalah Ibu Ghea Giasti Italiane, SH, selaku Senior Associate dari Wim Law Firm. Kebetulan Bu Ghea sudah hadir. Apa kabar Bu Ghea? Alhamdulillah baik, Pak Tegar. Baik. Oke, sebelumnya sebagai pengantar mengenai tema pada hari ini, maka akan saya jelaskan sedikit mengenai tentang tema webinar pada hari ini. Itu tentang perceraian. Perceraian baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Konvensi Hukum Islam tidak memberikan definisi secara terang mengenai apa itu perceraian. Hanya saja perceraian merupakan salah satu perbuatan yang mengakibatkan putusnya perkawinan. Namun menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Ketentuan hukum Islam yang ada di Indonesia ini juga mengatur mengenai perceraian, di mana dalam KHI ini mengatur bagaimana tata cara melakukan perceraian, baik oleh suami maupun oleh istri, dan alasan-alasan terjadinya suatu perceraian, serta akibat-akibat setelah dilakukan perceraian. Oke, mungkin singkat saja. Selanjutnya saya serahkan waktu dan tempat kepada Ibu Ghea untuk menjelaskan materi pada hari ini. Silakan Ibu Ghea. Baik, terima kasih Pak Tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk mengisi materi pada webinar kita kali ini. Terima kasih juga kepada para peserta webinar yang sudah meluangkan waktunya untuk kita sama-sama menyimak pemaparan materi dari saya. Izinkan saya untuk menampilkan share screen mengenai materi yang akan saya sampaikan pada webinar kali ini. Apakah sudah muncul di layar masing-masing? Sudah, Bu. Oke, sebentar ya. Ya, tema webinar kali ini saya mengangkat mengenai perceraian ditinjau dari hukum Islam di Indonesia. Alasan saya pribadi untuk mengangkat materi ini antara lain karena di era pandemi COVID-19 saat ini itu sangat
banyak sekali tingkat kasus perceraian di Indonesia, terutama pada faktor ekonomi. Dan di sini saya akan membahas bagaimana perceraian itu sendiri jika disudut pandangkan dari agama Islam, karena kebetulan saya pribadi juga beragama Islam. Latar belakang masalah. Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri apabila hubungan rumah tangganya tidak dapat dipersatukan kembali dan apabila diteruskan akan menimbulkan mudarat bagi suami, istri, anak, maupun lingkungannya. Mudarat itu sendiri dalam agama Islam berarti bahwa menimbulkan hal-hal yang tidak baik, negatif, atau memberikan dampak yang buruk jika dilaksanakan oleh suami istri dalam rumah tangganya. Sehingga dalam hukum Islam, perceraian ini dilakukan dengan cara yang baik demi mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan. Cara yang baik ini dapat terrealisasikan dengan melihat ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Junto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan kompilasi hukum Islam pada pasal 115 yang mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal inilah yang kemudian di masyarakat belum tersosialisasikan secara merata di semua lapisan masyarakat, sehingga masih terjadi pelanggaran hukum bagi masyarakat yang melakukan perceraian di luar sidang oleh hakim pengadilan agama dan mengakibatkan dampak buruk bagi keberlangsungan kehidupan suami istri ataupun anaknya di kehidupan selanjutnya. Tujuan webinar ini adalah untuk menganalisa dan mempertajam analisis bagaimana hakikat sebenarnya terhadap perceraian apabila dilihat berdasarkan ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia sebagai salah satu cara agar peraturan ini dapat menyerap di semua lapisan masyarakat. Hukum Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertujuan untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan kepada kebenaran, keadilan, dan kebijakan serta menerangkan jalan yang harus dilaluinya. Dalam hal ini bertumpu pada 5 prioritas utama yang disebut sebagai maqasid asy-syariah, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, dengan berlandaskan Al-Quran yang bersifat universal dan dinamis. Dengan kata lain, tujuan disyariatkannya Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual maupun kelompok. Tinjauan umum tentang perceraian. Perkawinan dinyatakan putus apabila salah satu pihak meninggal dunia atau bila terjadi perceraian. Alasan-alasan bagi perceraian tidak sama di semua daerah, namun pada umumnya alasan-alasan perceraian adalah sebagai berikut. Yang pertama, mungkin ada pasangan suami istri yang melakukan perceraian dengan alasan tidak mempunyai anak, cacat badan, salah satu dari pasangan berzina, salah satu dari pasangan kita melakukan penganiayaan, ataupun adanya perselisihan baik antara suami istri maupun antara kerabat yang bersangkutan, dan tidak adanya nafkah dalam rumah tangga tersebut. Dalam definisinya, perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami. Perceraian di luar pengadilan di sebagian masyarakat sudah menjadi hal yang terbiasa dilakukan ketika terjadi perselisihan antara keduanya. Berangkat dari pemahaman bahwa ketidaktahuan masyarakat akan adanya hukum yang mengatur tentang kehidupan keluarga di salah satu lembaga khusus untuk menangani persengketaan yang timbul dari keluarga. Salah satunya yaitu mengatur tentang pasca terjadinya perkawinan, kemudian timbul perselisihan selama perkawinan berlangsung yang berujung pada perceraian. Kemudian, apabila dilihat dari berbagai aspek terhadap akibat mengenai hukum perceraian di luar pengadilan, akan berimbas kepada keluarga itu sendiri.
Di antaranya, status dari kedua belah pihak di mata hukum yang khusus mengatur hal ini. Dan kemudian ketika salah satunya akan melaksanakan pernikahan kembali, maka proses yang akan ditempuhnya pun akan semakin rumit, yaitu harus melalui proses di peradilan di wilayah hukum tempat masing-masing. Perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari kata cerai yang berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri. Perpecahan perbuatan menceraikan. Sedangkan perceraian dalam istilah ahli fikih disebut talak atau furqah. Talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Furqah berarti bercerai, lawan dari usroh yang berarti berkumpul. Kemudian dua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antara suami istri. Sedangkan menurut Syahid Syabik, kata talak berasal dari kata yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Jadi, talak diartikan dengan melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya suatu hubungan perkawinan. Talak, menurut arti yang umum, ialah segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya, atau perceraian karena meninggalnya seorang suami. Talak dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. Dari definisi tadi, maka jelas talak adalah sebuah alasan atau landasan yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian, ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik dalam fikih maupun dalam undang-undang perkawinan. Karena itu, perceraian merupakan suatu hal yang sedapat mungkin untuk dihindari, kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Oleh karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut seluruh kepentingan anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh. Islam menetapkan hak talak itu ada di tangan suami sampai 3 kali. Namun demikian, hak talak itu tidak dapat dipergunakan begitu saja dengan semena-mena. Dengan kata lain, dalam Islam, talak yang dipegang teguh oleh suami adalah benar-benar menjadi hal yang menjadi tolak ukur dalam sebuah perkawinan, sehingga suami jika dalam keadaan emosi atau dalam keadaan marah, jangan sembarangan mengucapkan kata talak. Karena begitu keluar kata talak dari suami, maka jatuhlah talak tersebut kepada sang istri. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna memperbaiki kehidupan perkawinan, dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan perceraian antara suami dan istri. Atau dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai jalan keluar dan pintu darurat bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu. Dasar hukum perceraian. Ada beberapa dalil yang digunakan sebagai dasar hukum talak atau perceraian. Di antaranya dasar Al-Quran meliputi 1. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya, dan jika mereka berazam atau bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang kedua, ada dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya talak yang dapat dirujuki 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidaklah halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir dan tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Yang ketiga ada dalam surat Al-Talaq ayat 1. Artinya bisa kita baca sama-sama di layar. Yang kedua ada mengenai dasar hadis, di mana artinya dari Ibnu Umar
bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak atau perceraian. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya Allah itu sangat tidak menyukai perbuatan cerai. Tapi Allah pun mengizinkan adanya suatu perceraian dengan alasan dan dalil-dalil yang kuat. Berikutnya ada macam-macam perceraian. Suatu perkawinan menjadi putus karena bermacam-macam sebab. Dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena 1. Kematian, 2. Perceraian, 3. Atas keputusan pengadilan. Perceraian ditinjau dari segi keadaan istri pada waktu talak itu diucapkan oleh suami ada 2, yaitu talak sunni, yaitu talak di mana suami pada saat menjatuhkan talak kepada istrinya, istri tidak dalam keadaan haid dan dalam masa itu belum pernah dicampuri oleh istrinya. Yang kedua, talak bid'i. Talak di mana suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang dalam keadaan istri sedang keadaan haid atau dalam masa suci, namun dalam waktu itu telah dicampuri oleh suaminya. Perceraian ditinjau dari segi jelas tidaknya lafaz talak dibagi menjadi 2 macam, yaitu talak sari ialah talak yang diucapkan dengan lafaz yang jelas maknanya tentang perceraian. Talak kinayah ialah talak yang diucapkan dengan lafaz tidak jelas atau melalui sindiran. Untuk talak syar'i itu biasanya dilakukan jika memang kedua pasangan suami istri ini biasanya seperti sudah ada sepakat, mereka mungkin mediasi sendiri ketika ada masalah, mereka duduk baik-baik, membicarakan bahwa sepertinya rumah tangga ini memang tidak dapat diteruskan lagi, maka dari situ suami dengan jelas berkata bahwa terhitung mulai hari ini engkau sudah bukanlah menjadi istriku. Maka itu disebut dengan talak syar'i karena talak yang diucapkannya itu dengan lafaz yang jelas dan detail mengenai maknanya bahwa kedua belah pihak sudah sepakat untuk memilih jalan perceraian. Kalau talak kinayah itu biasanya terjadi kepada suami yang dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah ketika bertengkar dengan istrinya, mereka mengucapkan kata-kata cerai atau kata-kata pisah. Sehingga lafaznya itu kan tidak jelas antara benar-benar mau bercerai atau hanya emosi sesaat. Menurut Syed Syabik bahwa talak itu terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan atas putusnya hubungan suami istri baik lafaz maupun tulisan yang ditujukan kepada istri dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan mengutus utusan. Sedangkan perceraian ditinjau dari segi akibat menjatuhkannya dibagi menjadi 2 macam, yaitu talak raj'i. Talak raj'i adalah talak yang suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah baru selama istrinya masih dalam masa iddah. Talak raj'i ini bisa disebut sebagai talak 1 yang biasanya mereka akan kembali lagi itu sebelum masa iddah istrinya habis, cukup disaksikan oleh orang bahwa suami mengajak istrinya untuk kembali membina rumah tangga. Yang kedua ada talak bain, yaitu talak yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan perkawinan baru, walaupun dalam masa iddah, seperti talak yang belum disenggamai. Selanjutnya talak bain juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu talak bain sugra. Yaitu talak bain sugra sendiri adalah talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan perkawinan yang baru. Yang kedua, talak bain kubra, talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk atau dengan akad nikah baru, baik dalam masa iddah maupun sesuai masa iddah habis. Namun, seorang suami yang mentalak bain istrinya boleh mengawini istrinya kembali jika memenuhi syarat-syarat seperti di bawah ini. Yaitu 1, istri telah kawin dengan laki-laki lain. 2, istri telah dicampuri oleh suami yang baru. 3, istri telah dicerai oleh suami yang baru. Dan yang keempat, telah habis masa iddahnya. Untuk talak yang ini adalah talak biasanya dalam masyarakat Indonesia itu lebih dikenal dengan talak 3, artinya suami ini sudah 3 kali melakukan talak yang serius atau sudah 3 kali melakukan talak dengan lafaz yang sangat-sangat jelas ingin mengakhiri hubungan dengan istrinya. Maka jika dia sudah ketiga kalinya melakukan talak yang seperti ini atau talak 3, jika memang masih ingin untuk kembali bersama, syaratnya adalah sebagai yang tadi di atas, bahwa istri harus kawin lagi dengan laki-laki lain dan yang lain-lainnya. Bentuk-bentuk perceraian.
Ditinjau dari segi tata cara beracara di pengadilan agama, maka bentuk perceraian dibedakan dua macam, yaitu satu, cerai talak. Ialah putusnya perkawinan dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu yang dikehendaki oleh suami. Yang kedua adalah cerai gugat, ialah putusan perkawinan dengan gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri. Jadi untuk cerai talak itu jelas yang mengajukannya adalah suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon. Untuk cerai gugat ialah putusnya perkawinan dengan gugatan perceraian dilakukan oleh istri, di mana istri menjadi pemohon dan suami menjadi termohon. Alasan-alasan terjadinya perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai gugatan perceraian, hal ini telah diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dipertegas dalam penjelasan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada dasarnya sebagai berikut. Bisa kita baca sama-sama di dalam layar. Dan alasan-alasan tersebut antara lain adalah, saya langsung teruskan di bagian tata cara cerai talak. Tata cerai talak dalam persidangan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Adapun tata cara seorang suami yang hendak mentalak istrinya diatur dalam pasal 66 sampai dengan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut. Pada pasal 66, syarat-syaratnya antara lain satu, seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Dua, permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. Yang ketiga, dalam hal termohon bertempat di kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. 4. Dalam hal pemohonan dan termohon bertempat di kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 5. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun cerai gugat. Untuk pasal 6, pasal 67, pasal 68, dan pasal 69 kita bisa lihat sama-sama dalam layar. Pasal 70 ada 6 alasan. Pasal 71. Ayat pertama, panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak. Yang kedua, hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. Pasal 72, terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 71, berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal 84 ayat 1, 2, 3, 4, serta pasal 85. Setelah adanya pengajuan gugatan cerai dan proses perceraian itu berlangsung dalam peradilan agama, maka pada akhirnya akan timbul suatu putusan. Apakah putusan itu? Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan ini sama halnya dengan penetapan yang sebagaimana telah dinyatakan oleh hakim dan di dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan. Dalam putusan tersebut, vonis atau
yang biasa kita sebut sebagai produk pengadilan agama, karena adanya dua pokok hal yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk peradilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya. Jadi, hukum vonis selalu bersifat kondemnatur, artinya menghukum, atau bersifat konstitutor, artinya menciptakan. Untuk dapat menyelesaikan suatu perkara yang tepat, maka hakim harus terlebih dahulu untuk mengetahui secara objektif tentang duduk perkara yang sebenarnya sebagai putusan, dan bukan secara a priori untuk menemukan putusannya, sedangkan pertimbangan baru setelah itu dilakukan dari peristiwa ini akan dapat diketahui dari pembuktian. Maka hakim harus menemukan hukum apa yang menyangkut sengketa antara kedua belah pihak tersebut. Bentuk-bentuk putusan. Ditinjau dari segi putusan, ada beberapa jenis putusan yang dapat dijatuhkan hakim. Yang terpenting diantaranya adalah 1. Putusan deklarator. Putusan ini adalah putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Pada dasarnya, tidak ada putusan yang tidak bersifat atau mengandung amar deklarator apabila gugatan dikabulkan. Misalnya, sengketa perkara perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Jadi, fungsinya adalah sebagai penegasan saja yang datang dari suatu keadaan yang sudah ada atau keadaan yang sudah tidak ada. Putusan konstitutif adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Semisal ada putusan perceraian merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum, yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara suami istri, sehingga putusan ini meniadakan hubungan perkawinan yang ada, dan berbarengan dengan itu timbul keadaan hukum baru kepada suami istri sebagai janda dan duda. Begitu juga putusan pailit atau pembatalan perjanjian. Yang berikutnya adalah putusan condemnatur. Putusan ini bersifat menghukum dari pihak yang dikatakan untuk memenuhi suatu prestasi. Hukuman semacam ini hanya terjadi dan terhubung dengan pernikahan yang bersumber pada perseteruan undang-undang. Prestasinya dapat terdiri dari membuat dan tidak berbuat. Jadi putusan condemnatur di samping mempunyai kekuatan mengikat juga memberi hak kepada penggugat untuk menjalankan putusan secara paksa melalui pengadilan. Putusan jika dilihat dari fungsinya dalam mengakhiri perkara, yaitu terbagi menjadi putusan, yang pertama adalah putusan akhir. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak atau belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Semua putusan akhir dapat dimintakan banding kecuali undang-undang menentukan lain. Yang kedua, ada putusan sela. Menurut pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan sela berarti tidak berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Oke, untuk jenis putusan yang muncul sebagai putusan sela dibagi sebagai berikut. Ada putusan preparatoire, putusan interlokutor, dan putusan insidental maupun putusan provisional. Bagaimana mengenai suatu kekuatan dalam putusan? Kekuatan dalam putusan itu terbagi menjadi satu, yaitu kekuatan mengikat. Untuk dapat melaksanakan atau merealisasi suatu hak secara paksa, diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang dapat menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan mengikat kedua belah pihak. Beberapa teori dalam putusan. Dua, kekuatan pembuktian.
Arti putusan itu sendiri dalam hukum pembuktian ialah bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu. Bukankah setiap sarana yang memberikan kejelasan atau kepastian tentang sesuatu peristiwa mempunyai kekuatan pembuktian, sekalipun putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga. Kekuatan putusan. Suatu putusan mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan bukti ialah setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau inkrah. Suatu putusan dikatakan inkrah apabila upaya hukum seperti verzet, banding, kasasi tidak dipergunakan dan tenggangnya yaitu waktu tersebut sudah habis dan telah digunakan upaya hukum tersebut sudah selesai. Perceraian menurut pandangan ulama. Para ulama dahulu maupun sekarang selalu menerangkan sifat talak dengan sunat dan bid'ah. Mengenai arti keduanya ada dua istilah, yaitu yang sunnah ialah yang tidak haram menjatuhkannya, sedangkan yang bid'ah ialah yang haram menjatuhkannya. Dan berdasarkan yang pertama ini, tidak ada pembagian lagi selain yang dua tersebut. Kedua, apa yang sudah dikenal ramai yang dipergunakan di sini, yaitu talak sunat ialah mentalak istri yang sudah dicampuri tetapi tidak hamil. Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambali memperbolehkan seorang wanita menuntut talak dari hakim karena adanya sebab-sebab berikut. Yang pertama, tidak adanya nafkah. Maka ketiga ulama mazhab tersebut sepakat bahwa apabila seorang suami terbukti tidak mampu memberi nafkah pokok kepada istrinya, maka istrinya itu boleh mengajukan tuntutan cerai. Tetapi bila ketidakmampuan itu tidak terbukti dan si suami tidak mau memberi nafkah, maka Syafi'i mengatakan bahwa suami istri tidak boleh diceraikan. Sementara itu, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan suami istri tidak diceraikan lantaran tidak adanya nafkah bagi istri sama artinya dengan ketidakmampuan suami memberi nafkah. Perundang-undangan Syiah Mesir menentukan kebolehan menceraikan istrinya dari suaminya karena tidak diperbolehkan nafkah oleh istri. Jadi kalau di Mesir sana itu hukumnya lebih intens ya untuk soal nafkah. Jadi kalau seorang suami benar-benar tidak mampu memberikan nafkah, maka istrinya berhak untuk mengajukan cerai. Kesimpulan dari materi kali ini adalah selain bisa kita baca sama-sama dalam layar, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil menamaikan kedua belah pihak. Jadi secara teori peradilan agama dalam bentuknya yang sederhana telah ada sejak masuknya Islam ke Indonesia dan kemudian oleh pemerintah kolonial Belanda diakui dan dimantapkan kedudukannya. Jadi pada intinya adalah untuk kesimpulannya, jika dalam agama Islam terdapat sepasang suami istri yang memang sudah sepakat atau menginginkan rumah tangganya itu berakhir, alangkah baiknya perceraian itu diajukan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang, yaitu di sini adalah pengadilan agama. Memang betul dalam agama Islam talak itu sama-sama halnya dengan sahnya suatu perceraian. Jadi kalau secara agama sudah terbukti bercerai, tapi kan lebih baik lagi, alangkah bagusnya lagi didaftarkan perceraiannya dengan mengajukan gugatan agar apa? Agar di kemudian hari tidak terdapat masalah lagi jika salah satu dari pihak ingin menikah kembali. Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai perceraian telah jelas diatur secara rinci di dalam ketentuan, baik di dalam undang-undang maupun dalam bentuk instruksi Presiden tahun 1991 yang berupa kompilasi hukum Islam atau KHI. Dari peraturan-peraturan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa proses perceraian antara suami dan istri ketika dihadapkan suatu persoalan rumah tangga harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama khusus untuk orang-orang yang beragama Islam. Yaitu tadi dengan tujuan supaya di kemudian hari tidak ada masalah
Jika salah satu dari pihak akan melakukan pernikahan kembali, maka alangkah baiknya perceraian itu dilakukan di pengadilan agama. Walaupun secara agama sudah ketika jatuhnya talak itu sudah sah, artinya mereka sepasang suami tersebut sudah bercerai. Keharusan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan agama ini sejalan dengan ketetapan syariat Islam bahwa mudorot haruslah dihilangkan. Mudorot tadi adalah hal-hal buruk, hal-hal negatif itu haruslah dihilangkan. Dan turunan dari kaidah tersebut, apabila terjadi perbenturan antara maslahat dan mudorot, maka maslahat yang lebih diutamakan. Maslahat itu artinya hal-hal baik atau hal-hal yang mendatangkan manfaat yang baik. Artinya tugas dan fungsi hakim pengadilan agama merupakan tugas suci, dan dalam hal perkara perceraian, hakim pengadilan agama bertugas untuk mewujudkan kembali keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Perlu diketahui bahwa kehadiran pengadilan agama ini merupakan salah satu peradilan khusus yang untuk menangani perkara orang-orang beragama Islam. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai perceraian ditinjau dalam hukum Islam di Indonesia. Sedikit pendapat dari saya bahwa bagi siapa saja yang beragama Islam yang sudah memutuskan untuk menikah, alangkah baiknya jika perceraian itu dihindari, karena perceraian itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Allah mengizinkan adanya perceraian, namun sebisa mungkin dihindari, karena perceraian itu merugikannya itu tidak hanya bagi pihak pasangan suami istri itu saja, tapi kan dampaknya itu sangat-sangat besar dan sangat-sangat luas itu kan kepada anak. Dan ketika perceraian terjadi, maka otomatis sama saja dengan menceraikan kedua belah pihak keluarga besar. Sehingga jika ada masalah, alangkah baiknya diselesaikan secara baik-baik tanpa mengeluarkan kata-kata cerai, entah itu dari pihak istri maupun pihak suami, dan tidak perlulah sampai ke pengadilan agama. Sekian pemaparan dari saya. Untuk waktu dan tempatnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Gia atas pemaparannya, sangat luar biasa. Baik, kepada peserta webinar, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa dicantumkan di dalam kolom chat. Silahkan. Nanti saya selaku moderator akan memilih pertanyaan secara acak. Gimana Bu Gia, langsung saja? Baik Pak Tegar, silakan jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Di kolom chat ada pertanyaan dari Bapak Jo Stephen Kumala. Dia menanyakan, selamat pagi Bu Gia, saya Stevens. Saya bertanya mengenai alasan apa saja istri bisa menggugat cerai suami. Mohon diperjelas Ibu. Baik, silakan Bu Gia untuk dijawab. Oke, baik. Selamat pagi juga Pak Joy Stephen Kumala. Untuk alasan-alasan istri bisa menggugat cerai suami, mohon diperjelaskan. Oke. Untuk lebih jelasnya itu, istri dapat mengajukan perceraian itu jika satu, terjadinya perselisihan yang secara terus-menerus sudah tidak dapat lagi diperbaiki atau didamaikan. Jadi adanya perselisihan itu tuh benar-benar terjadi terus dalam kurun waktu misalkan 1 tahun, sudah berusaha bicara satu sama lain, sudah ada pihak lain yang untuk mediasi juga ternyata tidak berhasil, itu kan dikategorikan sebagai adanya pertikaian atau permasalahan yang terjadi secara terus-menerus. Itu satu. Terus yang kedua, jika adanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga adalah perangai atau sifat buruk suami, semisal mungkin suami ya tadi keras kepala, suka melakukan kekerasan fisik ataupun suka mabuk-mabukan, berbuat judi juga.
Terus yang kemudian ada alasan seperti misalkan tidak adanya nafkah. Apalagi dalam Islam. Dalam Islam itu dalam 3 bulan tidak ada nafkah lahir dan batin, itu artinya secara tidak langsung meskipun suami tidak menjatuhkan talak atau tidak mengucapkan talak, maka ketika dalam kurun waktu 3 bulan tidak ada nafkah lahir dan batin, maka putuslah perkawinan tersebut. Namun untuk alasan-alasan tersebut di atas, talak perceraiannya adalah masih talak 1, sehingga jika ada kedua belah pihak masih sama-sama ingin memperbaiki atau tiba-tiba di kemudian hari mereka berpikir untuk kembali bersama, maka mereka bisa kembali lagi tanpa perlu melakukan ijab kabul yang baru, asalkan sang istri masih ada dalam masa idah. Kira-kira begitu Pak John. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Prabu Rahmat. Dia ingin bertanya mengenai kapan saja suatu talak perceraian itu sah menurut Islam. Oke, selamat pagi juga Pak Prabu Rahmat ya. Talak perceraian itu sah menurut agama Islam itu ketika diucapkan itu secara sungguh-sungguh oleh suami di depan istri, dan talak tersebut dilakukan atau diucapkan tanpa adanya emosi, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, benar-benar datang dari lubuk hatinya dan benar-benar oleh pihak istri pun dianggap oke, ini memang sudah jalan yang terakhir dari hubungan pernikahan kita, maka itu udah sah dalam agama Islam. Terima kasih. Dari saya segitu aja, Pak Tegar. Oh, Oke, Bapak Panji, selamat pagi juga ya. Oke. Dampaknya ini secara apa dulu ya kalau misalkan dampak hukum? Oke, dampak hukum tuh udah jelas. Berarti maka dampak hukum untuk anak itu baik ibu ataupun ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Semata-mata berarti mereka tetap diwajibkan pihak pengadilan untuk mengurus dan memberikan segala kebutuhan juga kepentingan anak-anak. Jika jadi apa ya, kalau secara singkatnya itu pengadilan itu akan memutuskan bahwa pihak suami dan istri meskipun mereka sudah berpisah, mereka tetap berkewajiban bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak mereka. Ya seperti memenuhi kebutuhannya, memenuhi kepentingan mereka, tetap hadir secara bersama-sama untuk mendidik, membesarkan mereka, mendampingi tumbuh kembang anak-anak. Itu udah jelas tetap wajib oleh pengadilan kepada pihak istri dan suami meskipun secara hukum maupun agama mereka sudah diputus cerai. Dan jika salah satu pihak ada yang bersikeras untuk hak asuh anak, maka biasanya pihak pengadilan itu akan memberikan mediasi atau dilihat dari kecakapan anak di bawah pengampuannya siapa. Kira-kira segitu, Pak Panji. Oke, halo Catherine. Kompilasi hukum Islam di Indonesia itu kan sudah dibahas ya. Di dalam slide kan ada, kayaknya saya nggak perlu mengulanginya lagi. Terima kasih. Halo, selamat pagi Pak Nugraha.
pertanyaan menarik ya, karena memang di era pandemi saat ini itu banyak banget kasus perceraian di baik itu pengadilan agama maupun dari pengadilan negeri. Alasannya jelas pasti ekonomi ya, karena sekarang di era pandemi ini ekonomi sedang turun-turunnya drastis, bisa menimbulkan pertikaian dan perceraian dalam rumah tangga. Namun hukumnya jika istri meminta bercerai di latar belakang dengan perselisihan ekonomi, menurut agama Islam itu suami tidak bekerja, itu dilihat dulu dari suami itu tidak bekerja atau tidak mendapat penghasilan karena putus kerja ataupun penghasilan tidak cukup, maka haram istrinya untuk seorang istri meminta perceraian, karena itu akan menimbulkan istri jauh dari rahmat Allah. Bisa dikatakan begini ya, seorang istri itu tidak boleh mengajukan perceraian atas dasar ekonomi jika istri tersebut sudah tahu berapa penghasilan suami, berapa kemampuan suami. Jika permintaan istri tersebut itu melebihi dari berapa penghasilan dan berapa kemampuan suami, maka jika istri tersebut mengajukan gugatan cerai, otomatis itu haram hukumnya dan istri tersebut tidak akan lagi mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Oke, baik Ibu Catherine, untuk masalah akibat hukum dari putus perkawinan terhadap anak dan terhadap harta kekayaan. Oke, kalau terhadap anak tadi sudah saya jelaskan seperti pertanyaan kepada siapa ya tadi di atas, bahwa hakim akan meminta kepada pihak suami istri walaupun telah putus hubungan atau dalam kata lain telah sah resmi bercerai, mereka tetap diwajibkan tetap bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak, kepentingan anak dalam hal tumbuh kembang anak. Mereka masih wajib untuk saling mensupport untuk secara finansial ya untuk anak-anak. Dan kalau masalah harta itu harta dalam Islam itu kan dibagi atas 3. Jadi misal ada harta bawaan, ada harta bersama, dan ada harta pemberian. Untuk harta bawaan istri dalam Islam maka jelas itu akan dibawa kembali oleh istri. Dan untuk harta bersama maka akan dibagi 2 sama rata. Dan untuk harta pemberian dari suami itu akan dibawa juga oleh istri. Harta bersama ini kan harta yang timbul atau yang didapatkan selama masa perkawinan itu berlangsung. Maka wajiblah hukumnya harta bersama ini dibagi 2, dibagi sama rata. Terima kasih. Oke. Oke, kepada siapa tadi ya, Pak Kadek ya. Oke, untuk apakah perceraian berdasarkan paragraf saja tidak dengan hukumnya masuk? Oke, kalau dalam Islam sendiri bercerai secara agama saja itu sudah sah. Itu untuk dalam Islam sendiri ya. Hanya saja dianjurkan untuk tetap mengajukan gugatan cerai di pengadilan agar apa? Tujuannya agar di kemudian hari tidak timbul masalah jika salah satu pihak akan kembali menikah. Jadi supaya imbasnya itu tidak ke anak-anak secara ketentuan-ketentuan administratif negara lah intinya. Jadi makanya perlu adanya ketetapan dari pihak pengadilan supaya memudahkan di kemudian hari kepada para pihak. Dan pertanyaan selanjutnya, jika sudah cerai, suami istri dapat rujuk kembali. Oke, jika sudah cerai, suami istri itu dapat rujuk kembali dengan catatan talak yang dikeluarkan atau dijatuhkan oleh suami itu masih talak 1 ya. Jadi talak yang talak 1 tadi, talak raj'i 1 itu boleh dirujuk kembali dengan catatan tidak melebihi masa idah itu dan istri belum digauli olehnya selama masa idah itu berlangsung. Lalu mengenai akibat hukum jika terjadi perceraian
kepada pihak yang beragama Islam. Akibat hukumnya jika terjadi perceraian sebenarnya. Akibat hukumnya apa ya? Kalau akibat hukumnya dalam agama Islam perceraian ya cerai, ya putuslah hubungan, ya cerai, dua belah pihak tersebut udah dianggap sah cerai. Akibatnya apa? Oke, kepada Pak Jo. Iya, Pak Jo dalam agama itu harta kekayaan dalam rumah tangga itu ya tadi saya bilang tadi kan terbagi atas 3, harta bawaan, harta bersama, dan harta yang diberikan. Harta bawaan itu kan bawaan salah satu pihak yang mungkin sebelum nikah istri atau suami udah punya mobil atau udah punya rumah, itu mutlak milik dari si pemilik awal sebelum nikah. Yang kedua tuh harta bersama yang didapatkan selama masa perkawinan itu berlangsung. Nah, yang ditanyakan kan itu ya. Kalau untuk harta bersama itu biasanya berupa apa saja perolehan-perolehan keuntungan yang didapat dalam pernikahan tersebut berlangsung. Misalkan selama kurun waktu pernikahan itu 5 tahun timbul ada 2 rumah, ada tanah di mana-mana, ada mobil atau ada uang tunai atau tabungan deposito sekalipun, itu wajib hukumnya dibagi 2 sama rata. Jadi bukan hanya masalah harta kekayaan berupa uang, tapi ya juga termasuk yang disebutkan tadi bahwa ada rumah, ada tanah atau apapun itu tuh wajib dibagi 2. Yang mungkin dengan cara dijual terlebih dahulu atau mungkin dibalikan sesuai porsinya masing-masing. Misalkan membeli tanah harga 100 juta, uang istri 50, uang suami 50, maka dibagi porsi yang sama 50-50 atau dijual dulu tanahnya tersebut, nanti baru hasil dibagi rata. Ya dari saya segitu aja Pak Jo. Baik, terima kasih Bu Gea. Mungkin pertanyaannya cukup kali ya, karena mengingat waktu juga menunjukkan jam 11 dan hari Jumat, mungkin kita stop. Dan pada para peserta yang sudah mengikuti webinar pada hari ini, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga kepada Bu Gea sudah meluangkan waktunya untuk mengisi materi yang luar biasa pada hari ini. Semoga di kemudian hari kita bisa bertemu kembali, Bu. Ya, sama-sama Pak Tegar, izin ya. Terima kasih buat semuanya. Semuanya, sampai bertemu kembali di webinar selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih banyak, Bu. warahmatullahi wabarakatuh.